yang menciptakan langit dan bumi, turunlah atas kita sekalian, mengawali dan memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Yeah.
Kasih Tuhan, kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan dan kuasa Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas anugerah, kesempatan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kalau orang lain ditolong, kami percaya Tuhan menolong kami. Bukti pertolongan Tuhan, kami masih hidup sampai saat ini. Situasi boleh keadaan sulit, tetapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Itulah iman kami kepada Kristus yang telah menyelamatkan, menebus, dan memanggil kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu. Terima kasih buat suasana ibadah hari ini. Kuduskan setiap kami dan urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Sehingga setiap firman yang ditaburkan membawa kekuatan yang baru, memberikan sebuah motivasi yang baru untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan sandaran hidup kami. Jika kami mengandalkan manusia, seringkali membuat kami gagal. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami mohon petunjuk dan urapan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai ayat 11. Dan nanti kita lanjut dalam Ibrani pasal 10 ayat 30 dan 3 sampai 33. Mazmur pasal 103 kita akan baca secara bersama-sama ya. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar yang melimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak belas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 33. Ibrani pasal 10 ayat 33 sampai ayat 30 sampai 33. Ibrani 10 ayat 30 sampai 33. Ibrani 1, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah yang akan menuntut pembalasan Dia lagi. Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang memperlakukan demikian. Ya, yang berbahagia adalah kita senantiasa hidup berbahagia karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tema kita hari ini adalah pembalasan adalah hak prerogatif Tuhan. Ini yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua konteks ini, baik itu Daud maupun penulis kitab Ibrani, kita ingin mencoba untuk menggali, mencari benang merahnya di mana. Apa persoalan yang sebenarnya? Kenapa sampai Daud berani mengatakan bahwa yang menuntut siapapun manusia adalah Tuhan?
Apa dasarnya? Apa yang membuat Daud, apa yang membuat penulis Ibrani itu begitu berani, begitu kokoh, begitu kuat, begitu gencar, begitu yakin bahwa yang menjadi pembela hak vetonya adalah Tuhan. Apa dasarnya? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengertian atau arti daripada pembalasan itu ada reaksi atau ganjaran atau hukuman. Nah, yang bisa mengganjar, yang bisa menghukum itu ya adalah Tuhan. Nah, kita dituntut hari ini untuk memahami bagaimana konsep Tuhan, bagaimana cara Tuhan ingin merontokkan, ingin menghancurkan, ingin menghabiskan manusia yang tidak taat kepada aturan konsep Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya diundang untuk khotbah streaming gitu ya di gereja GKI gitu ya, Pak Pendeta jangan lama-lama khotbah ya. Ya, saya bilang gitu. Padahal saya khotbah dari rumah, gitu ya. Saya khotbah dari rumah, ya ditayangkan gitu ya. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama. Kalau GKI di sana belum bisa. Kita bersyukur ya. Ada gereja GKI yang besar jemaatnya ada ribuan itu belum bisa, gitu ya. Yang di gereja cuma hanya majelis, pendeta itu ya. Terus pelayanan ya itu saja. Yang lain hanya dari rumah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu membahas tentang itu, tetapi kita ingin melihat bagaimana Daud mengatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Jadi endingnya adalah tujuan daripada tema kita pembalasan adalah hak Tuhan, supaya yang pertama kita menyadari, memahami, mengartikan bahwa yang bertindak, yang akan menghajar, yang akan menghukum itu adalah Tuhan. Lalu tugas kita apa? Pemahaman kita di mana? Konsep kita apa? Langkah kita apa? Apa yang harus kita buat? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi langkah inilah yang menjadi tuntunan kita bahwa kasih itu dikatakan kita diingatkan bahwa hukuman dan peraturan yang paling tinggi dalam kekristenan adalah hukum kasih. Jadi tuntunannya adalah kita memiliki kasih, mengasihi semua orang, gitu ya. Kita harus seperti itu katanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Yesus, tujuan yang kedua adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama harus diwujudkan dengan keikhlasan, dengan hati yang tulus. Ada orang yang mengasihi itu enggak tulus. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan ketulusan. Jangan ada embel-embelnya. Tuh. Kalau ada embel-embelnya repot. Ya. Ketulusan itu yang menjadi tuntunan, ya, yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita melalui Daud dan melalui penulis Ibrani, mengingatkan, memberikan sebuah inspirasi bagi kita bahwa yang pertama adalah Tuhan punya otoritas tertinggi terhadap konsep manusia. Jadi Daud memberikan sebuah pemahaman yang dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, bla 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 sampai seterusnya. Itu artinya bahwa otoritas tertinggi adalah Tuhan yang membalas semua tindakan keburukan yang pernah menyakitkan
baik itu sebagai istri, baik itu sebagai suami, baik itu sebagai anak, baik itu sebagai menantu, baik itu sebagai mertua. Yang melakukan proses pembalasannya itu adalah Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan itu kejam, tidak. Jadi kasih setia Tuhan akan membalas dengan kasih-Nya, memperbaiki sistemnya, memperbaiki aturannya, memperbaiki hubungannya, memperbaiki komunikasinya yang tadinya kurang baik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, itu ya. Nah, ketika Tuhan yang punya otoritas tertinggi, Dia sanggup memperbaikinya. Asalkan yang pertama, harus yakin akan kedaulatan Tuhan. Seperti yang Daud katakan, seperti Ibrani mengatakan. Jadi tuntunan yang kedua adalah harus yakin akan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, harus mempunyai sebuah konsep, mempunyai sebuah pemahaman, mempunyai sebuah pemikiran, mempunyai sebuah idealisme, mempunyai sebuah ide bahwa Tuhan itu ada dan berada di pihak kita. Itu langkah yang harus dan menjadi bagian hidup kita. Yang berikutnya, setelah Tuhan punya otoritas tertinggi, Tuhan punya cara untuk menghancurkan. Ya, Tuhan punya cara untuk menghancurkan. Konsepnya yang dibutuhkan kepada kita adalah, tadi saya sudah katakan, harus ada keyakinan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan berbuat dan Tuhan bertindak, Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan sanggup untuk menghancurkan. Kita melihat contoh seperti Nuh. Orang yang pro kontra dengan Nuh ada banyak. Apakah Nuh terpengaruh? Tidak. Apakah Nuh gagal dalam menyampaikan visi Tuhan selama bertahun-tahun? Saya katakan tidak. Kenapa tidak? Karena konsep manusia itu ada yang terima, ada yang tidak. Mungkin terima hanya sekali, tapi tidak dilakoni. Padahal Nuh sudah menunjukkan, sudah memperlihatkan bahwa dunia, keadaan, kehancuran itu ada di depan mata. Saudara yang dikasih Tuhan, Maret kalau nggak salah saya pernah khotbah di sini Pak ya, awal COVID ya. Saya ingat saya sampaikan bahwa COVID ini seakan-akan mentenggelamkan dunia. Semua orang sudah hidup dalam suasana ketakutan. Ya. Kalau ketemu ya langsung mati sih enak. Menderita yang susah itu ya. Tapi nggak ada orang yang siap mati. Anak-anak, orang kaya maupun orang miskin gitu ya, nggak ada yang siap mati. Semua orang ingin apa? Doanya minta sembuh. Kalau ada pendeta datang, Pak Pendeta tolong doakan saya mati. Kayaknya ada yang nggak beres gitu. Kalau ada jemaat yang udah seperti itu, ya ada yang nggak beres itu. Semua jemaat, semua majelis yang datang mendoakan adalah supaya sembuh, supaya sehat, supaya diberkati, supaya panjang umur. Itu yang diminta oleh manusia. Kenapa? Itulah kodratnya manusia, kelemahan manusia. Nah, kelemahan itu jangan sampai diisi oleh musuh kita. Kelemahan itu harus diisi oleh kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan, sehingga kelemahan itu tidak membuat kita akhirnya jatuh terjerembab. Itu dimaksud. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita terus menerus fokus kepada konsep Tuhan. Karena Tuhan punya cara, tadi saya katakan, Tuhan punya cara yang nggak pernah dipikirkan, itu ya dikerjakan oleh Tuhan. Ya, nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Yang Tuhan inginkan kepada kita harus fokus akan keyakinan panggilan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah kedaulatan Tuhan atau hak veto ada di tangan Tuhan. Jadi tadi saya katakan bahwa karena yang menjadi pembalasan itu adalah Tuhan, yang punya hak itu adalah Tuhan, jadi otoritas tertinggi itu adalah Tuhan. Lalu apa yang harus kita buat? Tadi awal pertanyaan saya katakan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Kristus. Jadi langkah yang pertama, karena kita menyadari, karena kita sudah tahu tujuan, tahu arahnya, penggiringan opininya itu adalah kepada konsep Tuhan, bukan kepada opini dunia, tetapi kepada konsep Tuhan. Opininya bukan opini dunia, tetapi lebih kepada arah Tuhan, ajaran Tuhan, ajaran kekristenan berdasarkan firman Tuhan. Langkah yang pertama adalah meyakini akan kuasa Tuhan tidak pernah salah. Jadi kita harus yakin. Makanya Daud memberikan sebuah pernyataan yang sangat lugas, logis, dan masuk akal. Dia katakan bahwa Tuhan adalah penyayang. Karena dia yakin kuasa Tuhan itu mendarat dalam konsep dia, mendarat dalam hatinya, mendarat dalam pemikirannya, sehingga keluar ungkapan seperti itu. Karena dia yakin. Kalau kita yakin, maka akan muncul bahasa, akan muncul perkataan bahwa Tuhan itu benar-benar sayang kepada keluarga saya. Makanya saya harus mematuhi aturan. Karena Tuhan sayang kepada saya, kepada keluarga saya, kepada gereja saya, kepada jemaat saya, maka saya harus patuh kepada aturan yang Tuhan mau, yang Tuhan kerjakan melalui entah pemerintah, entah aparat, entah siapapun. Itu. Jadi sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, selalu fokus pada pengajaran yang kita yakini. Nah, jadi kita harus fokus, yakin fokus. Waduh Pak, tantangannya besar. Ya, besar sekali tantangan di era zaman ini. Media sosial kadang membuat kita bingung. Kelihatannya rohani, kok enggak rohani, itu ya. Namanya rohani gitu ya, tapi perbuatannya enggak rohani gitu ya. Namanya akhir-akhir ini susah kita bedakan. Sangat susah itu ya. Ada orang Kristen rohani gitu ya, namanya bagus banget ya. Tapi tindakannya di luar dugaan. Gitu ya. Tetapi orang yang tidak rohani gitu ya, yang bukan orang percaya, tetapi perbuatannya itu mencerminkan kok kayak anak Tuhan, padahal bukan. Nah itu. Nah salahnya di mana? Ke gereja rajin gitu ya, berdoanya bagus, haleluya, haleluya sampai nangis. Kasar semuanya muncul. Saudara ini, salahnya di mana? Kalau dia berlaku seperti itu, salahnya di mana? Kebenaran dia di mana? Kalau orang Kristen yang rajin itu sehingga muncul betul, salahnya di mana? Nah ini yang menjadi pembelajaran bagi, karena dia tidak fokus, dia tidak konsen, dia tidak serius, dia tidak mengerti, dia tidak memahami makna yang sesungguhnya, arti kekristenan itu sendiri. Kalau dia ngerti betul arti kekristenan itu sendiri, waduh Tuhan, terima kasih. Ketika ada gesenggolan, waduh Tuhan, waduh, dia selalu mikir, wah, dia selalu gitu, waduh Tuhan terima kasih, Tuhan ingatkan ini. Ketika ditegur, dia langsung ingat, waduh Tuhan, terima kasih Tuhan kau ingatkan saya. Ternyata ini nggak benar, ternyata ini nggak cocok sesuai dengan pengajaranmu. Supaya saya ikut kembali kepada aturan Tuhan. Jadi sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah mampu memberikan wujud kasih. Ya,
Jadi mampu mewujudkan kasih itu nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bukan teori. Jadi kasih itu betul-betul kita wujudkan melalui kehadiran kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui pemahaman kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, konsep yang Tuhan mau kepada kita adalah kita mampu mewujudkan kasih itu, bukan teori. Kasih itu betul-betul nyata melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui konsep kita, melalui cara berpikir kita, sehingga banyak orang merasakan kasih Allah melalui apa yang kita buat, melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita sampaikan. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana penerapannya sehari-hari dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang pertama, melakukan pendekatan baik secara verbal maupun melakukan pendekatan secara entah virtual, entah melalui berbagai macam metode. Jadi lakukanlah pendekatan. Ya. Jadi umat Tuhan melakukan pendekatan, artinya melakukan komunikasi, melakukan hubungan baik melalui doa, melalui ibadah. Kita bersyukur sudah mulai ibadah di gereja. Tadi saya katakan di berbagai tempat masih belum, ya. Kita bersyukur. Lakukanlah pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan secara verbal kepada Tuhan, kepada sesama, ya, kepada lingkungan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan pendekatan diri kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan Tuhan yang terjadi di dalamnya, dan kita semuanya ada sukacita, ada ketenangan yang terjadi dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya adalah melakukan sebuah komunikasi dua arah. Ya. Jadi pendeta komunikasi dengan jemaat, majelis komunikasi gitu ya, terus menerus. Kalau komunikasi dua arah terbangun, kasih Tuhan makin nyata. Ya. Kasih setia Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Tapi kalau komunikasi hanya searah, hanya pendeta dan majelis saja, jemaat tidak ada, feedbacknya kita tidak didapatkan, solusinya akhirnya nggak ketemu, tidak ada jalan keluar. Yang terjadi apa? Saling menyalahkan. Itu yang sering terjadi. Majelis menyalahkan pendeta, pendeta menyalahkan majelis, jemaat menyalahkan majelis, gitu ya. Jemaat menyalahkan pendeta. Percaya. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah mengikat kita. Kasih Tuhan sudah melekat dalam konsep kita, dalam pemahaman kita. Terakhir, kesimpulannya adalah bahwa pembebasan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Mari waktu kita untuk bertindak, melakukan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Doakan baik para pemimpin, baik para pendeta maupun guru-guru yang mengajar di sekolah, gitu ya, supaya punya konsep, punya pemahaman, punya metode yang baik, sehingga pengajarannya sesuai dengan konsep Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang melampaui segala akal terus-menerus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar sabda-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon penerangan-Mu, mohon Roh Kudus terus-menerus bekerja dalam setiap pemikiran ide kami. Urapi berkati pendeta Paran sekeluarga dalam menjalankan, dalam mengembala jemaat. Banyak liku-liku yang harus dihadapi. Apalagi situasi keadaan, masalah ekonomi saat ini, kondisi baik lingkungan maupun masalah virus corona ini. Bila Tuhan terus-menerus memelihara, membungkus, membentengi baik pendeta Paran keluarga, seluruh majelis, jemaat Tuhan yang hadir, dan selalu memiliki keyakinan yang mantap, yang kokoh di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan selalu ada dan nyata, dan seluruh kegiatan program gereja untuk sementara hanya dilakukan pada hari Minggu,
selebihnya untuk dilakukan secara keluarga. Mohon campur tangan Tuhan, mohon hikmat Tuhan, mohon kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Layakan kudus basuh dengan kuasa-Mu, sehingga kami berkenan layak di mata Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa dan negara kami, baik presiden dan wakil dan seluruh aparatur negara, agar dapat menjalankan tugas misinya sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang maju. Indonesia akan menjadi negara yang makmur melalui pemimpin yang takut akan Tuhan. Segala hambatan, niat-niat jahat, orang-orang yang hanya memikirkan, mementingkan kepentingan keluarga dan pribadinya, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menggagalkan semuanya ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dengan cara-Mu Tuhan, bukan cara kami. Sehingga cara Tuhan untuk menggagalkan itu pasti terjadi. Karena bagi Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Inilah iman, keyakinan, pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mohon petunjuk dan urapan Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, di kesempatan pagi menjelang siang ini kami dimungkinkan untuk datang beribadah, dan kami dalam pertolongan Tuhan sudah menyelesaikan rangkaian ibadah, dan sebentar lagi akan diakhiri secara bersama-sama. Biarlah pelayanan yang dilakukan oleh setiap yang ambil bagian dalam pelayanan memuliakan Tuhan, dan boleh terus ada dalam kesukaannya untuk melayani dan terus melayani dengan lebih baik lagi. Demikian juga setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir,
kehadiran mereka tidak sia-sia. Biarlah mereka atau kami semua tetap ada dalam kesetiaan kepada Tuhan hingga akhir kehidupan kami. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami tidak pernah mengkhianati Tuhan. Tapi lebih lagi kami hidup di dalam kesungguhan. Mati dan hidup kami hanya untuk Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Johan yang hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Ada kejahatan di dunia ini, termasuk kesalahan-kesalahan kami. Namun Tuhan, Engkau yang berdaulat. Tuhan akan membalas kejahatan yang dibuat oleh manusia di luar batas. Tuhan yang punya otoritas tinggi, termasuk untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga besar umat Tuhan yang ada di Indonesia, untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi ya Tuhan, dan tidak takut menjalani kehidupan sebagai anak bangsa. Yang penting kami benar, yang penting hidup kami tidak melanggar hukum, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan biarlah kejadian di Poso bukan membuat kami gentar dan takut, tapi membuat kami lebih berani hidup di dalam Tuhan, mempertunjukkan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya kami berdoa untuk kerja aparat keamanan supaya mampu mengungkap dan bahkan mengejar para pelaku yang ada, dan mereka tidak mengulangi kesalahan lagi. Kami rindu bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, yang tidak terpecah belah oleh karena perbedaan, termasuk perbedaan agama. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama boleh bahu-membahu dengan pemerintah bangsa ini untuk menjaga persatuan kesatuan ya Bapak. Sekali lagi, tidak mudah terprovokasi dan memprovokasi. Berita-berita yang tidak benar yang menyebar sedemikian rupa, biarlah boleh berhenti. Dan kami percaya sekali lagi, kejahatan akan mendapatkan ganjarannya. Dan itu bukan datang dari kami, tetapi dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ajari kami juga untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengintrospeksi diri sebagaimana firman Tuhan. Baik hubungan kami dengan Tuhan, maka baik juga hubungan kami dengan sesama dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, segala macam pergumulan yang diperhadapkan kepada kami, kuatkan kami, hiburkan kami, yakinkan kami bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Juga setiap sidang jemaat-Mu, dari yang berusia lanjut hingga kepada anak-anak di masa pandemi ini, terus Tuhan jagai, lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dalam keadaan aman, dalam keadaan baik. Setiap usaha pekerjaan yang ada dibuat Tuhan berhasil, diberkati oleh Tuhan. Dan yakinkan setiap sidang jemaat-Mu bahwa masa depan kami, masa depan anak-anak kami akan jauh lebih baik dari masa depan dari keadaan kami saat ini ya Bapak. Tuhan tolong, Tuhan, kami percaya penuh bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mampu. Bersama dengan Tuhan kami akan melewati segala macam tantangan kesulitan yang ada. Akhirnya bersama dengan Tuhan, Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Yang dekat yang jauh, sungguh disertai oleh Tuhan. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.